Berdiri aja. Lalu cinta padamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama jelas rasa syukur yang tak terhingga ya, bisa berada di tengah-tengah orang yang selalu mencari ilmu ya, para penuntut ilmu, khususnya ilmu agama, orang-orang yang senantiasa berusaha untuk berzikir begitu ya. Pertama-tama saya haturkan Masya Allah apresiasi kepada penyelenggara yang notabene di sini semuanya ustazah ya sebenarnya ya, kakak-kakak ya. Ini ustazah-ustazah semua nih, ustazah April ya. Ini ada 2 April di sini. Ada April dan Afril. Mana ustazah Afril? Tadi yang sibuk tadi ya, ngurusin segala sesuatunya. Ada ustazah Andriani. Nah, ini jadi saya kenalin nih. Gitu ya. Ayo bangun ustazah Andriani mana nih? Ustazah Andri mana? Ustazah Andri itu perempuan ya. Mana orangnya? Beliau ini namanya Ustazah Andri. Nama suaminya Yuli gitu. Jadi Ustadz Yuli dan Ustazah Andri, nah gitu ya. Terus ada lagi, saya memanggil beliau Umi Alifa. Tinggalnya juga nggak jauh dari sini ya Mi ya, deket pasar ya. Umi Alifa. Terus, nah ini ustazah juga nih, ustazahnya anak saya bahkan ya. Beliau ini guru, ustazah, dan saya ingat juga pernah dalam ngisi seri pernikahan ya, Bu Puput ya. Waktu itu juga Bu Puput sebenarnya ngisi di seri yang lain. Saya ngisi di seri yang lainnya. Masya Allah ini semuanya sebenarnya panitianya ustazah nih, tapi ustazah yang humble ya gitu ya. Jadi sedia berkhidmat gitu. Dan tidak mengurangi juga rasa hormat saya pada kakak-kakak semua yang hadir di sini sebagai peserta. Masya Allah mudah-mudahan semua kehadirannya di sini. Ada yang bawa putrinya, Masya Allah. Dari mana Bu? Tinggalnya di mana? Jagabaya. Oh, masih dekat. Oh, tetangga. Masya Allah, ya. Masya Allah, ini ada yang jauh-jauh dari Jatimulyo, Jati Agung ya. Mana nih orangnya? Oh ini. Yang dari Langkapura? Langkapura? Belum datang kali ya? Ada yang terdaftar di itu tuh dari Langkapura, termasuk jauh ya. Mudah-mudahan ini jadi sebuah kesempatan yang memang betul-betul Allah catat begitu ya. Tidak lupa sholawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang layak mendapatkan pertolongan beliau kelak ya. Bismillah. Saya sempat mengalami periode saya nggak mau terima kajian soal nikah-nikah karena bosan Kak gitu. Jadi dulu tuh kalau Valentine ya, kajian Valentine tuh saya juga suka dimintain Valentine gitu, sampai akhirnya bosen gitu loh. Coba cari yang lain lah gitu. Tapi emang yang disukai emang yang kayak gitu Mi gitu. Terus sampai akhirnya saya pasca obrolan dengan anak yang paling tua ya, sekarang udah semester 5, itu dia bilang ya nggak apa-apa sih Mi gitu ngajarin orang. Buat Umi mungkin iya gitu ya, maksudnya sesuatu yang ya nggak terlalu ini banget, buat orang lain kan enggak. Oh iya juga ya, saya bilang. Akhirnya ya udah gitu ya, saya bersedia lagi bicara soal pernikahan. Sekali lagi tidak dalam konteks bahwa saya udah yang ahli banget gitu pernikahan ya, enggak gitu. Atau misalnya ada yang memasang brand diri sebagai motivator pernikahan. Nah, misalnya gitu. Oh, saya bukan motivator pernikahan. Malah biasanya kalau ada yang undang-undang saya soal nikah-nikah tuh malah jadi berpikir keras soal pernikahan. Karena justru yang saya sampaikan justru soal hal-hal yang harusnya bikin dia berpikir ulang ketika bicara soal pernikahan. Nanti kita juga bicara soal ini ya, terkait dengan marriage is scary. Nah, ini bismillah. Ini saya tampilkan ini lautan karena kira-kira kayak gitu deh emang pernikahan itu. Pernikahan itu bagaikan kita berlayar di tengah lautan yang unpredictable gitu loh kadang-kadang loh. Kadang-kadang bisa tenang gitu. Kadang-kadang juga bisa jadi ada badainya. Ya kalau yang nggak selamat ya nggak selamat gitu kan. Tapi ada yang bisa bertahan dan terus akhirnya bisa sampai ke pulau yang dituju gitu. Nah, panitia emang menjudulkannya marriage is not scary. Tapi bagi saya, dulu sekalipun, walaupun belum jadi tren, marriage is indeed scary. Gitu. Jadi sekarang kan jadi tren gitu. Dulu waktu belum jadi tren, saya juga termasuk yang harus berpikir betul-betul gitu ya, mendalam gitu loh soal pernikahan itu. Karena termasuk yang saya berpikir begini ya, pernikahan itu nggak selalu yang indah-indah gitu. Kalau kita lihat fakta di lapangan ya realitasnya.
Ya, tapi mungkin nggak dalam konteks scary sih ya, cuman setidaknya berpikir ulang beribu kali gitu. Jadi makanya saya judulin di sini mungkin agak beda dikit. Ya, marriage is scary, but it completes half of din. Ya memang pernikahan itu memang mungkin bisa menakutkan. Tapi sebagaimana kata Nabi, tapi dia melengkapi separuh agamamu. Ini mohon izin nih panitia ya, jadi agak ini dikit ya. Saya mau mulai dari sini terlebih dahulu ya. Jadi memang beberapa kali kajian-kajian terakhir itu memang yang dibahas itu biasanya soal tren-tren yang ya, sesuatu yang sifatnya lagi tren terbaru. Nah ini waktu itu saya bikin ini ada acara pokoknya kajian yang minta saya bicara soal tren confess ke crush. Ya, jadi makanya nggak saya ganti belakangnya. Jadi akhirnya kemudian dibahas di zaman Nabi kayak apa confess ke crush itu, konteks dalam Islamnya seperti apa gitu. Tapi ini saya mau bicara soal tren. Sama yang sedang kita bahas sekarang ini kan soal tren gitu. Mengatakan bahwa pernikahan itu scary itu kan karena tren. Kalau nggak kan tadinya orang kali ya nggak terlalu ini amat ya. Tahu-tahu sekarang jadi muncul post-post TikToknya muncul. Ini saya kasih contoh deh. Nih misalnya ini ada beberapa contoh sih dan sebenarnya kan banyak ya contohnya ya. Lanjut mah. Nah misalnya ini marriage is scary. Gimana kalau ternyata dia baiknya pas pacaran doang, pas udah nikah jadi kasar dan seterusnya. Marriage is scary. Bayangin aja kalau selama ini dia sabar, tapi pas nikah langsung keluar aslinya. Ini contoh. Lanjut. Contoh lain. Marriage is scary. Bayangin lu capek-capek pulang kerja rumah berantakan, istri cuma rebahan pas ditanya masak apa hari ini dijawab, lu cari istri apa pembantu. POV cowok ya. Nah ini ada yang agak beda dikit gitu misalnya. Dia antitesis dari marriage is scary. Bahkan dia bilang itu tren sampah gitu, dia bilang kayak gitu. Karena apa? Karena memunculkan kecemasan orang gitu terhadap sesuatu yang harusnya bisa bernilai ibadah. Di satu sisi saya setuju juga sih dengan pendapat dia ya. Tapi ada lagi deh yang lain deh. Ini saya lupa deh, ini saya masukin apa enggak ya? Oh enggak, ya udah enggak apa di sini aja. Jadi ada misalnya yang akhirnya jadi bahan lucu-lucuan kan? Marriage is scary. Gimana nanti kalau suamiku ternyata nggak mau ngebagi kulit ayamnya, misalnya kayak gitu kan? Receh banget gitu. Tapi maksudnya jadi sesuatu yang diada-adakan. Pokoknya marriage is scary deh gitu. Jadi saya melihat ini memang ada dua fenomena sebetulnya. Ada orang yang beranggapan pokoknya, terutama yang belum menikah ya, bahwa pernikahan itu penuh bunga-bunga. Gitu. Penuh bunga-bunga, penuh keindahan. Oh bertemu dengan belahan jiwa. Gitu ya. Gitu. Terus di sisi yang lain ada yang begini, punya kecemasan berlebihan terkait dengan pernikahan. Nah ini kalau ini pendapatnya si saya lupa nih dari mana ya, menjadi manusia apa kalau nggak salah. Ini saya setuju juga. Karena ada beberapa kali saya ngisi yang bareng ustadz. Dan ini waktu itu pernah saya ajukan ada kajian sister villah ya gitu. Saya ajuin nih gimana nih kalau sama ustadz mau nggak? Tapi yang teman-teman brother villahnya waktu itu nggak siap ya. Jadi akhirnya saya solo lagi gitu. Padahal sebenarnya sih pengennya kalau bisa ada pembandingnya, ada ustadznya gitu. Karena emang POV-nya cowok itu emang beda sih ya. Jadi bagi mereka tuh ya marriage is fun. Ada sebuah penelitian ketika suami istri yang sama, pasangan yang sama, tapi di survei terpisah gitu ya. Ditanya pernikahannya bahagia apa enggak. Suaminya mah 100% pada jawab bahagia gitu. Yang istri yang jawab bahagia cuma 45%. 10%-nya kemana gitu. Ya. 55%-nya kemana? Berarti nggak bahagia dong gitu. Suaminya jawab bahagia gitu. Jadi makanya kadang-kadang sesuatu yang dianggap istrinya itu sesuatu yang sebenarnya udah sangat menyakitkan, buat suaminya kan biasa-biasa aja gitu. Ya. Misalnya apa gara-gara suaminya lupa apa gitu, misalnya lupa ulang tahun, biasanya gitu yang sering-sering terjadi ya. Kalau saya sih termasuknya agak cuek ya, saya dengan suami termasuk yang nggak terlalu ini ya. Makanya kalau dia ngasih perhatian malah saya curiga gitu ya. Gitu. Jadi cuek ya kalau ini hayo, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu, nggak sampai ngambek. Cuman kan banyak kejadian kayak gitu ya. Gitu. Lupa tanggal pernikahan, ngambeknya seminggu gitu istrinya gitu kan ya. Suaminya nggak ngerti kenapa gitu kan. Terus ini pasti gara-gara nonton drakor apa nih gitu ya, makanya ngambek nih gitu. Misalnya kayak gitu kan gitu. Tadi itu soal sudut pandang itu bisa sangat-sangat berbeda. Makanya saya selalu bilang begini. Biasanya kalau kajian-kajian nikah itu kalau yang ahwat mah rame gitu. Ihwannya mah bisa dihitung gitu kan ya. Karena apa? Karena bagi mereka kayaknya emang sepele gitu loh. Ya nikah mah nikah aja sih, bisa dibikin susah. Nah itu juga sudut pandang yang salah kalau menurut saya. Kedua pihak, Ikhwan maupun Akhwat harus sama-sama belajar soal pernikahan. Lanjut. Ini
sekarang langsung masuk kepada sudut pandang Islamnya ya. Islam sangat menganjurkan pernikahan, walaupun misalnya memang ada hukum-hukum pernikahan misalnya yang bisa jatuh jadi wajib, haram, memang iya gitu kan ya. Ada yang sunnah, makruh dan seterusnya, memang betul. Tetapi pada dasarnya memang pernikahan itu memang disyariatkan oleh agama. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita beranggapan marriage is scary, berarti kita takut terhadap syariat agama. Itu dulu ya. Gitu. Walaupun saya maklum gitu. Saya maklum dan mafhum kenapa ada ketakutan terhadap pernikahan itu sangat-sangat maklum. Ya. Tapi ini dulu yang dikembalikan. Kalau mau dikembalikan pada landasan Islamnya, Islam sudah bilang, ya. Tadi dibacain sama Ustazah Puput ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sudah Allah hadirkan pasangan untuk kita semua. Jadi nggak usah khawatir Kak gitu. Udah umur segini ya Allah gitu ya. Ntar lagi maghrib gitu misalnya kayak gitu kan ya. Nggak ada gitu. Pasti semua ada pasangan yang sudah Allah ciptakan. Semuanya tuh berpasangan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Cuman masalah kapannya, siapanya. Nah ya memang masih misteri. Cuman tadi itu ini janji Allah loh gitu. Dan diantara tanda-tanda kebesarannya. Bahkan pasangan kita tuh adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kadang-kadang suka diingetin sama para ustadz nih kalau pas nikah-nikah kan, khotbah nikah gitu ya. Mana yang pengantin-pengantin lama? Coba lihat istrinya, lihat suaminya. Pandangnya dia sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi nggak boleh diremehin gitu, maksudnya begitu ya. Nah tapi tadi itu intinya Allah ciptakan pasangan-pasangan untuk kita dari jenis kita sendiri. Dari jenis kita sendiri ya, mau di orang Korea kek gitu, pokoknya dari jenis kita sendiri gitu ya. Homo sapiens. Artinya memang sudah ada pasangannya, kita nggak usah khawatir. Dan kerennya saya paling suka yang ini ya, ending dari ayat ini adalah sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Tuh. Ya. Jadi pernikahan itu harusnya memang selain memang ada faktor emosional, faktor rasa, harusnya juga tidak boleh tidak melibatkan pikiran atau logika kita gitu. Ya, jadi memang harus pakai logika. Memang iya kalau sampai ada yang overthinking itu memang kebanyakan logikanya kali ya kalau itu ya. Terus ada faktor kooptasi setan juga kali gitu. Lanjut. Nah ini apa nih? Doa apa nih? Ini doanya mulai dari sekarang boleh loh Kak. Walaupun belum menikah, yang sudah menikah bagus banget diulang lagi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu. Ini kadang-kadang saya baca waktu anak lagi nyebelin gitu. Ini saya lagi ada rezeki, dapat anak rezeki, dapat bocil lagi gitu ya. Sekarang 4 tahun, ya Allah. Itu tadi mau diajak, cuma saya bilang tidak. Mohon maaf, tidak saya bilang. Nanti bisa nggak jadi ngisi. Pernah lihat ya Kak ya? Gitu. Kadang-kadang kalau lagi gemes, kita tuh lagi gemes gitu ya. Rabbana hablana min azwajina gitu. Ini doa yang ada dalam Al-Quran. Ya, doanya kan seperti ini. Ya Rob kami anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai cahaya mata, ya kebahagiaan hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Masya Allah ya doanya ya. Dituntun sama Allah seperti itu gitu. Lanjut Kak. Nah ini hadis ya. Hadis, menikahlah. Menikah adalah sunnah Nabi. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku, maka menikahlah. Karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Waktu itu saya pernah ada satu masa yang ketika saya merasa begini ya, saya berpatokan pada Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Sayyid Qutb, ulama-ulama yang memutuskan untuk tidak menikah sampai dengan akhir hidupnya karena alasan ingin berkhidmat pada ilmu. Sempat periode-periode SMA, awal-awal kuliah gitu tuh, ya. Karena mungkin alasannya hampir sama dengan yang berpikir sekarang marriage is scary itu gitu. Saya berpikir udahlah gitu ya daripada menambah masalah kehidupan gitu. Terusnya saya belajar Islam. Oh ternyata nggak pas gitu ya pendapat seperti itu. Iya kalau karena memang mau mencari ilmu. Kalau karena zon, karena syahwat kita gitu. Kan itu syahwat juga ya, syahwat nggak mau menikah tuh gitu. Merasa hebat sendiri gitu. Nah padahal sunnahnya kan menikah gitu. Lanjut. Ya ini hadis ya yang saya jadikan judul gitu ya. Jadi hadis bahwa seseorang yang menikah sesungguhnya telah terjaga separuh dari agamanya. Oleh karena itu dia harus takut kepada Allah dari separuh yang lain. Hadis separuh agama ini hadisnya sahih gitu. Jadi makanya kalau yang
belum menikah itu nggak tahu masih seperempat atau sepertiga. Nah, tapi juga harus diluruskan. Jadi ada yang beranggapan begini, udah pokoknya nikah mah udah separuh agama, terus udah. Salah gitu. Harusnya memahami separuh agama tuh yang sebelah sini nih. Banyak orang yang salah paham terhadap hadis terkait dengan hadis separuh agama ini ya, beranggapan bahwa kalau udah nikah pokoknya udah selesai separuh agamanya. Nggak begitu gitu. Yang dimaksud dengan separuh agama itu adalah manakala dia menikah dengan orang yang tepat, dengan alasan yang tepat, baru dia masuk separuh agamanya. Nikahnya karena cuma sekadar kepengen nikah aja. Saya ada postingan waktu itu, judulnya kurang lebih begini ya, menikah, bercerai, menikah lagi, sesuka hati. Kepengen nikah karena kepengen nikah, gitu. Cerai karena kepengen cerai. Ya pokoknya nggak ada alasan yang betul-betul menjadi alasan yang betul-betul qot'i, betul-betul kuat gitu untuk melakukan itu semua. Mau nikah lagi, sunahkan oleh Nabi, tapi kan ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Nggak boleh anti poligami juga, tapi kan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Nah itu yang kita harus dudukin lagi gitu loh, terkait dengan nikah itu separuh agama itu. Lanjut. Ini apa lagi nih? Nah ini konteksnya begini ya, jadi Masya Allah ya. Jadi ada yang menjelaskan maksudnya separuh din itu gimana sih? Separuh din itu Masya Allah. Di sini dijelaskan apa? Karena Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu memenuhi banyak sekali kebutuhan fundamental baik individual maupun komunal, baik masyarakat. Ya, kita ngelihat beberapa negara yang maju katanya konon gitu. Tapi orang-orangnya udah pada nggak mau nikah, pada nggak mau punya anak gitu kan. Sampai akhirnya tingkat pertumbuhannya minus gitu ya. Sampai mereka bingung cari sumber daya manusia, ya. Saya kasih contoh nanti ada coba saya lupa deh saya masukin apa enggak. Ini misalnya nih ya, 15 negara dengan penurunan populasi tercepat di Asia, Indonesia masuk di situ. Memang belum sampai minus, kalau nggak salah angkanya 0,64% apa gitu, penurunan populasinya. Sukses dong ya KB itu ya. Sukses dong, tren marriage is scary dong gitu ya. Pada saat kalau zaman dulu tuh katanya ada gium banyak anak, banyak rezeki ya. Saya suka takjub gitu ya kalau ngelihat yang memang orang-orang dulu ya dari satu biang gitu istilahnya ya gitu. Ibunya satu, anaknya banyak-banyak dan nggak ada yang bandel gitu loh anaknya gitu. Masya Allah gitu ya, hebat-hebat gitu ya. Saya anak 4 aja, udah sering tepok jidat gitu ya. Makanya Masya Allah gitu ya. Jadi makanya ini yang terjadi nih. Bahkan ini beberapa kalau nggak salah negara-negara Islam ya, Bahrain, Qatar, kalau nggak salah Kuwait gitu. Penurunan populasinya termasuk tercepat gitu. Ya, nah ini tadi makanya kita harus berpikir ulang nih. Kalau Jepang, Korea Selatan udah kesohor ya, udah minus populasinya, bahkan udah tua-tua gitu katanya ya, kebanyakan penduduknya gitu. Ya. Dan itu mereka negaranya sendiri juga sebenarnya cemas gitu dengan kondisi seperti itu gitu. Ya, karena ya negara tuh butuh penduduk loh. Gitu. Kalau dari sisi kita melihatnya secara ini ya dalam bingkai lebih besar. Nah, secara individual juga itu kebutuhan fitrah. Ya, berpasangan itu kebutuhan fitrah kita. Nah, sekarang kita baca soal ketakutan soal nikahnya. Ya, paling tidak saya melihat ada 4 hal ini. Mungkin ada faktor yang lainnya ya, tapi kita sama-sama bahas aja ya. Pertama, itu masalah ekonomi dan tekanan sosial. Kalau nggak nikah tuh kayaknya punya label yang beda, ya kan? Gitu. Kalau di Indonesia terutama. Atau telat nikah. Apa sih istilah telat nikah? Padahal mah nggak ada telat-telat nikah. Orang mah kalau memang masanya menikah ya nikah, ada telat nikah gitu. Kalau udah umur 30 gitu-gitu ya, apalagi umur 40 gitu misalnya belum nikah gitu. Ya. Jadi ada ketakutan secara ekonomi maupun tekanan sosial. Sampai ada yang takut pulang kampung ya, yang kuliah-kuliah gitu-gitu kan. Ketemu bibi-bibi, kapan nikah? Nanya melulu ditanyain gitu kan. Ya bilang aja bulan Mei gitu kan. Maybe yes, maybe no gitu. Ada harapan sosial masyarakat kita bahwa memang harus menikah. Walaupun sekali lagi tadi itu ya, beda ya antara syariat dengan harapan sosial. Kadang-kadang lebih kejam harapan sosial gitu ya. Atau misalnya ketakutan ekonomi. Saya ingat waktu Dr. Faisal Basri meninggal ya, gimana dia ngasih salah satu wejangan itu adalah bahwa sekarang kita harusnya waspada dengan kondisi ekonomi ke depan yang semakin susah cari kerja gitu kan ya. Dan terus bayangan kita apa? Kita aja sekarang ini, yang generasi yang masih ada ini sekarang udah susah cari kerja. Yang jualan udah susah mau jualan. Gitu. Gimana dengan anak saya nanti ya? Gitu. Atau kalau di seluruh ngobrol sama teman-teman ya, kita ngitung biaya pendidikan. Ini misalnya
kuliah kuliah mandiri ya di kampus anak saya tuh misalnya kalau kedokteran itu udah 124 juta itu misalnya per semester gitu. Itu saya bilang Masya Allah kalau bukan miliuner mah itu susah banget gitu ya masuknya. Kira-kira kayak gitu deh gitu. Kalaupun mau biaya mau pendidikan yang bagus tentu saja biasanya mahal begitu kan ya. Terus kita ngitung-ngitung nih. TK aja kemarin saya nginin TK Umaira ya. Subhanallah gitu ya. Uang pangkalnya ya udah 10 juta. Gitu ngitung-ngitung yang lain ya. Mana balapan lagi sama kakak-kakaknya gitu kan sekolahnya. Ya kira-kira kayak gitu deh gitu ya. Jadi berpikir panjang karena faktor ekonomi. Ya. Iya, kalau kita dapat anaknya konglomerat gitu kan ya, dan itu sangat kecil kemungkinan gitu, gitu ya. Karena jadi konglomerat di mana? Memang kayak cerita-cerita drakor gitu, toto ketemu aja gitu kan, ya kan? Hidup tidak seindah itu gitu, ya. Satu itu. Terus yang kedua, pengalaman pahit. Mungkin pengalamannya bukan pengalaman langsung ya gitu, tapi maksudnya pengalaman yang dia lihat, dia observasi dari sekelilingnya atau keluarganya kah? Keluarga kakaknya kah, ada paman atau tantenya gitu ya. Yang itu terus jadi, iya juga ya ntar aja deh mikirin nikah deh. Pengalaman pahit gitu. Ah udahlah gitu, aku nggak mau lah berakhir kayak dia gitu. Kan biasanya dalam pikiran kita kayak gitu ya. Bisa jadi pengalaman yang traumatis gitu loh. Terus yang ketiga, nah ekspektasi yang tidak realistis. Ya, bisa jadi karena, ya ini ya, jadi ada yang bilang ya, sekaligus yang keempat paparan media, misalnya tadi soal tren tadi gitu. Jadi sebenarnya semata-mata tren itu tidak berdiri sendiri sebetulnya. Itu juga dipengaruhi oleh POV orang-orang yang menerima tren itu, iya kan? Jadi nggak semuanya juga beranggapan apa adanya begitu. Orang yang beranggapan pernikahan juga bisa bahagia, tentu saja nggak ikut termakan dengan tren itu. Ya, dia bisa tetap bisa punya furkon gitu istilahnya, ya bisa, oh oke deh kalau saya mah, oke deh ada misalnya kenyataan KDRT dan lain-lain selingkuh gitu-gitu ya. Nah kalau sekarang kan emang kalau di media itu clickbaitnya kan memang soal yang gitu-gitu kan. Wah ini siapa lagi nih selingkuh nih. Padahal mah orangnya mah entah siapa gitu kan ya. Tapi langsung jadi seleb gara-gara kasus selingkuh, KDRT gitu misalnya gitu. Ya, terus heboh, viral. Memang pernikahan memang gak enak gitu. Misalnya kayak gitu ya, langsung kayak gitu. Ya itu kan kasus yang terjadi. Berapa banyak sih? Masih banyak kok pernikahan yang insya Allah baik gitu, insya Allah ya. Lanjut Kak. Nah ini juga tambahan ya terkait dengan konteks kekinian ya, perubahan budaya kita. Ada pergeseran pandangan masyarakat tentang menikah. Kalau dulu iya, orang tua kebanyakan pengen anaknya segera menikah. Kalau sekarang mah enggak. Kalau sekarang mah udah S2 dulu gitu. S2 begawe dulu ya. Jadi kasih gitu. Itu kapan selesainya gitu. Nanti udah begitu ketuaan udah susah cari yang mau. Ada pergeseran gitu. Pergeseran budaya di masyarakat terkait dengan pernikahan ya. Ini sekali lagi saya beranggapan begini ya. Saya juga pernah punya murid yang seperti itu. Jadi beberapa kali di proses nikah gitu tapi gagal terus. Saya bilang ya udahlah pokoknya kamu sibukkan diri aja. Kamu sekolah, ikut workshop kemana-mana dan saya lihat akhirnya memang sekarang beneran begitu gitu dia ya. Kemana-mana ke luar negeri, cari peluang apa ini itu ya. Tapi ya sudah gitu, itu kan ikhtiarnya kan sudah, ya ternyata memang belum sampai aja gitu ya udah. Artinya tadi itu ya, ini memang ada pergeseran di masyarakat kita tentang pernikahan. Ya, terus kemudian ada isu-isu yang khas kekinian, walaupun sebenarnya misalnya isu LGBT udah dari dulu sih, tapi sekarang kan mungkin agak-agak modern lah gitu modelnya ya kemasannya. Gitu. Isu-isu kohabitasi itu kurang lebihnya, kalau bahasa kita sekarang tuh mohon maaf ya, kumpul kebo gitu loh. Hidup bersama tapi tanpa ikatan pernikahan, saman leven, apa sih ya pokoknya gitulah. Ya kohabitasi bahasa kerennya gitu. Dan ini udah mulai merebak di kota-kota besar. Ya, apalagi sekarang misalnya yang sewa apartemen tuh misalnya ada 2 kamar, 1 kamar kosong gitu kan sayang gitu. Akhirnya kayak gitu misalnya. Ya, berbagi gitu misalnya mau cowok gitu misalnya. Akhirnya jadi kumpul kebo. Terus saya juga pernah punya cerita nih, ini real ya beneran terjadi ya. Seorang umahat, seorang ibu. Ini anaknya sekolah di luar negeri. Cowok. Terus anaknya ini minta izin ke ibunya. Mah, aku pengen nikah sih mah gitu ya, mau waktu masih di luar negeri ini gitu ya, biar lebih tenang gitu ya kalau ada istri gitu. Ibunya nggak setuju, terus nanti aja lah kamu selesaiin dulu, terus ternyata S2-nya selesai, anaknya lanjut S3 gitu. S3 minta izin lagi anaknya, pengen nikah, nggak dikasih lagi sama ibunya gitu. Sampai akhirnya ketika anaknya sudah pulang, ibunya menawarkan, ya udah nak sekarang udah mau nikah belum gitu. Nggak usah mah, aku nggak usah nikah juga nggak apa-apa, aku nggak nikah juga bisa dapet cewek gitu. Ya,
Akhirnya kayak gitu, akhirnya menangis lah sejadi-jadinya ibunya itu, memahami kesalahannya gitu. Walaupun saya sih bilang juga anaknya tetap udah dewasa ya, dia harusnya juga bisa punya timbang-timbang ya. Cuman tadi itu gitu kira-kiranya ya. Ini kan isu-isu yang sekarang gitu ya, kekinian. Atau misalnya lebih suka membujang gitu. Tadi ya, kalau para ulama membujang karena punya alasan yang sedemikian rupa. Said Qutb karena di penjara gitu. Ya, hingga terus dia bikin apa sampai bikin buku tafsir Quran. Tapi kalau yang membujang karena alasan yang tadi itu gitu, itu alasannya karena apa? Nggak ingin menambah jumlah luka inner child gitu ya. Nanti kalau punya anaknya punya luka inner child gitu ya, jangan dikasih luka lah. Sekalipun kita sekali lagi kan berusaha ya sebagai orang tua. Kadang-kadang ya ada lukanya anak ya udahlah gitu ya. Namanya kita jalani prosesnya. Gitu. Tapi tadi ini konteks kekinian dan ini terjadi ya. Lanjut. Nah ini yang nonton Indosiar. Ini bagi yang paham pasti ketawa, cuman bagi yang nggak pernah nonton Indosiar mungkin nggak ngelek ya istilah yang sekarang ya. Ini kalau saya tampilin di ibu-ibu majelis taklim mereka bisa ngakak ketawa-ketawa ya, karena relate banget sama mereka. Ini kan biasanya terjadi ketika si antagonis itu melakukan kemungkaran di muka bumi itu. Gitu. Terus penduduk desa berbondong-bondong mendatangi Pak Ustadz gitu ya ulamanya. Pak Ustadz jadi gimana nih Pak Ustadz? Jadi tadi setelah dipaparkan terkait dengan apanya, mengapanya, nah sekarang kita masuk ke bagaimananya. Ya lanjut. Nah ini solusi Islamnya ya. Ini dua solusi besar yang saya tawarkan, walaupun memang tidak sesederhana itu. Karena memang sekali lagi peran teman-teman RKI di sini adalah sebagai pemicu untuk belajar. Karena belajarnya nggak bisa cukup sampai di sini aja gitu Kak. Belajar soal pernikahan, di mana ketemu cari deh gitu ilmunya. Kalau bisa ajak di RKI juga keren gitu. RKI menyediakan ada pendidikan pranikah yang berkelanjutan. Ini dua solusi yang saya tampilkan ya. Yang pertama, pentingnya pendidikan pranikah dan konseling pra maupun pasca pernikahan. Jadi yang namanya pendidikan itu, edukasi pernikahan itu penting banget gitu. Berapa banyak sih orang-orang kita temuin menikah karena memang kepengen menikah aja. Karena udah cinta banget gitu, misalnya kayak gitu ya. Nggak bisa nggak sama dia, harus nikah gitu sama dia gitu. Jadi nikahnya tuh boro-boro soal berpikir parenting gitu-gitu ya gitu. Pokoknya harus sama dia gitu. Ya. Jadi makanya tadi itu pendidikan pranikah itu penting banget gitu. Dan sekali lagi makanya saya bilang ya, ini harus dilakukan pada yang cowok maupun yang cewek. Ini saya juga nggak tahu nih bagaimana menjangkau yang cowok ini supaya mereka mau datang ya. Pendidikan pranikah gitu ya. Tapi memang seharusnya pendidikan ini untuk dua-duanya. Kalau dulu sih seingat saya ya zaman-zaman saya dulu kalau kajian-kajian nikah cowok juga banyak datang deh gitu. Yang Iwan juga rame tuh masjid tuh gitu biasanya ya. Kajian nikah-nikah gitu ya. Langsung rame gitu ya. Begitu kajian fikih janaiz sepi. Tapi intinya pendidikan pranikah gitu ya. Itu penting banget gitu dan kita bisa memperbanyak wawasan kita di mana-mana aja sebetulnya. Jadi kalau RKI menyediakan itu juga insya Allah ya. Tetap terhubung dengan teman-teman RKI juga bagus. Kemudian yang kedua, bentar belum. Nih yang kedua, peran komunitas dan keluarga mendukung pernikahan yang sehat. Nah komunitas dan keluarga ini kan memang so-so ya. Artinya iya kalau kita beruntung mendapatkan komunitas yang seperti itu. Tapi kalau enggak, dicari Kak komunitasnya. Sering ikut kajian yang positif. Ikut komunitasnya kalau memang ada. Kalau sekarang mungkin komunitas judulnya apa? Grup WA. Ikutin grup WA-nya, ikutin komunitasnya. Syukur kalau kita punya keluarga yang memang sangat-sangat mendukung, support, alhamdulillah itu rezeki gitu. Tapi kalau enggak, kita cari keluarga yang mungkin siapa ya? Om, tante yang bisa mensupport kita. Saya juga waktu nikah pengen ngadain walimah Islami ya. Itu keluarga saya termasuk yang sebenarnya bukan yang menentang, tapi keluarga besar tuh ya bawel lah gitu ya. Dibawelin gitu. Tapi ada om-om saya tuh waktu itu yang cukup ngedukung lah. Ini udah bagus, udah nikah secara agama udah bagus gitu ya. Coba kita dukung dulu anak kita nih ya. Saya deketin tuh om yang kayak gitu tuh. Gitu. Ajak ngobrol. Butuh peran komunal memang, nggak bisa kita sendiri. Lanjut. Nah ini rekomendasi ya. Saya sangat merekomendasikan, sekarang memang sudah RI kita itu semuanya terbuka. Jadi mari kita dorong supaya ada dialog yang terbuka. Terutama untuk kalangan muda, bicara soal pernikahan. Nggak ada lagi tabu-tabu. Bahkan kalau bisa, mohon maaf gitu. Misalnya bicara soal seks gitu, misalnya kayak gitu ya. Daripada mereka mencari sendiri. Ya, nyari sendiri dari Pornhub lagi nyarinya gitu kan. Salah gitu nyarinya. Dari website pornografi. Ya,
salah gitu nyarinya gitu. Mendingan belajar benar-benar gitu ya, diajarin yang benar. Seks itu kayak apa sih? Gitu. Dan seterusnya soal pernikahan. Yang cowok belajar soal psikologi istri dan seterusnya. Yang cowok belajar soal gimana caranya punya etos kerja. Ya seperti itu gitu, banyak banget sebetulnya. Ya. Jadi artinya tadi itu ya, perlu didorong dialog terbuka tentang pernikahan di kalangan muda. Nggak apa-apa gitu kita dialogkan gitu. Ayo kita bicara soal ini. Apa sih yang bikin kamu takut, apa sih gitu. Perselingkuhan gitu, oke gitu ya. Ayo kita bicarakan soal perselingkuhan. Jangan-jangan memang kita udah menikah dengan orang yang punya bibit yang seperti itu gitu. Ya, saya suka bilang begini, ada takdir yang kita nggak bisa pilih, takdir orang tua misalnya gitu kan, takdir kakak atau adik itu kan kita nggak bisa pilih, punya orang tua suku apa, orangnya galak apa enggak, kan kita nggak bisa pilih. Tapi takdir pasangan itu kita yang pilih, kita punya kewenangan untuk memilih di situ. Jadi ketika kita sudah memilih, kita harus siap dengan orang ini, paham ya? Nah, jadi beda gitu loh dengan takdir orang tua. Kalau orang tua kita galak, kita nggak bisa gimana-gimana ya, udah kita terima aja gitu. Bapak orang Lampung, emak orang Jawa, kesel deh punya bapak orang Lampung. Ya nggak bisa, takdirnya begitu harus diterima gitu kan. Tapi kalau suami atau pasangan gitu, itu kan tadi itu ya, dengan kesadaran kita memilihnya. Jadi makanya dengan segala sesuatu yang terjadi padanya, ya kita harus terima dia. Tadi itu ya, jadi makanya saya sih berpikir memang tadi ya, udah nggak ada tabu lagi deh bicara-bicara soal pernikahan yang maksudnya seperti kita obrolin aja terbuka. Terus kemudian yang kedua, ini ya, pentingnya pemahaman pernikahan yang komprehensif sehingga nggak terjebak pada salah satu titik ekstrim. Komprehensif itu maksudnya bicara semuanya. Nikah itu bukan cuma menghalalkan hubungan biologis gitu, tapi di situ ada tanggung jawab, di situ ya ada peran pendidikan anak. Banyak banget sebetulnya aspek di dalamnya. Kita bukan cuma menikah dengan orang ini, tapi juga dengan keluarganya. Banyak banget gitu sebenarnya aspeknya. Dan itu harus belajar gitu. Supaya nggak jatuh pada dua ekstrim. Ekstrim indah-indah penuh bunga gitu ya. Sama ekstrim takut nikah. Sama-sama dua ekstrim tuh. Supaya nggak ekstrim gimana? Belajar yang komprehensif. Ya udah ending. Ya gimana nggak ini gitu ya. Gimana nggak ngehalu. Gimana nggak over ekspektasi. Ditonton drakor melulu. Ya laki gua mah gak kayak si ini gitu ya. Ya iya, standarnya standar drakor. Suaminya mungkin secara tampilan mungkin agak gimana gitu ya Pril ya. Tapi Masya Allah gitu ya, orangnya sangat bertanggung jawab, perhatian sama anak-anak. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini jadi pembuka diskusi kita. Dan saya sih berharap teman-teman gak berhenti sampai di sini. Kotak-kotakan nama RKI juga silahkan gitu. RKI ini berjenjang. Saya sendiri konselor di tingkat pusat, RKI di pusat. Dan senang banget gitu, RKI di Wai Halim hidup, alhamdulillah gitu. Jadi kalau udah dengar-dengar nama RKI udah nggak bingung lagi gitu ya, tahu deh gitu. Nanti kalau ada tingkat Bandar Lampung, tingkat mana gitu misalnya, ikut-ikut aja nggak apa-apa gitu ya, insya Allah positif kok gitu isinya ya.